5421107117 akan menjelaskan mengenai resusitasi pada bayi baru lahir dan juga ataupun neonatus. Di mana sebelum melakukan tindakan tersebut kita harus melakukan persiapan, di mana yang pertama kita melakukan persiapan tim, di mana tim itu sendiri terdiri dari 3 penolong ataupun 3 orang, di mana penolong pertama berfungsi sebagai leader yang mengarahkan jalannya keterampilan tersebut atau teknik tersebut. Selanjutnya berfungsi sebagai dalam hal ventilasi tekanan dalam pelaksanaan ventilasi tekanan positif. Selanjutnya untuk penolong kedua berfungsi dalam resusitasi jantung paru, dan yang terakhir ataupun penolong ketiga berfungsi dalam penyediaan alat dan bahan serta obat-obatan. Selanjutnya untuk persiapan ruangan, di mana ruangan dalam melakukan keterampilan ini kita melakukan di dalam ruangan tertutup, juga suhunya tidak terlalu dingin dan juga tersedia jam dinding. Selanjutnya untuk persiapan alat dan bahan, di mana untuk persiapan alat dan bahan itu sendiri terdiri dari handscone yang berfungsi sebagai proteksi tubuh dari penolong. Selanjutnya terdapat infant warmer atau dalam hal ini bisa digantikan dengan lampu sorot. Selanjutnya terdapat laryngoscopy, terdapat bola suction, kemudian terdapat tabung oksigen, dan juga terdapat ambu-bag untuk pernapasan dan juga jalan nafasnya. Kemudian kita terdapat juga epinefrin dan juga alat infus dan juga cairan NaCl ataupun cairan RL, di mana juga terdapat bayi, kemudian terdapat 2 selimut dan juga satu selimut yang berfungsi sebagai bantalan, dan juga 2 selimut berfungsi sebagai untuk mengeringkan dan juga alas dari bayi tersebut. Selanjutnya kita akan memastikan tabung oksigen dan juga ambu-bag dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya kita pastikan infant warmer ataupun lampu sorot dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya kita melakukan persiapan untuk 3 selimut tadi. Selanjutnya, apabila persiapan alat dan bahan sudah selesai, kita dapat melakukan cuci tangan dan juga melakukan pemasangan handscone. Selanjutnya kita bisa melakukan tindakan resusitasi pada bayi. Namun sebelum itu, pada saat kita menerima bayi, kita harus menjawab atau memperhatikan 3 kondisi tersebut secara tepat, di mana kita melihat apakah bayi ini lahir dengan cukup umur atau tidak. Yang kedua, kita melihat apakah bayi menangis atau tidak, dan yang terakhir kita lihat apakah tonus otot bayi baik atau tidak. Apabila tonus otot ketiga pertanyaan tersebut mendapat jawaban iya, maka kita dapat kita dapat mengeringkan bayi terlebih dahulu, kemudian kita jaga kehangatannya dan kita letakkan pada bagian dada ibu. Namun apabila salah satu dari pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban tidak, maka kita dapat menghangatkan dengan infant warmer. Sebelum itu kita letakkan bayi pada posisi dengan posisi yang nyaman, dengan terlentang dan juga dengan ekstensi sedikit namun tidak hiperekstensi. Kemudian kita posisikan infant warmer di atas di dekat bayi agar bayi merasa hangat. Kemudian setelah itu kita posisikan bayi dengan baik, di mana bahu bayi berada di atas bantalan, berada di atas selimut yang dijadikan bantalan. Setelah itu kita perhatikan apakah di mulut dan juga di hidung bayi terdapat banyak lendir. Apabila terdapat banyak lendir, kita dapat mengambilnya menggunakan bola suction atau pipa penghisap. Pipet penghisap.
Sebelum kita mengambilnya, kita dapat memiringkan kepala bayi, dapat kita miringkan ke kanan ataupun ke kiri agar lendir yang berada di dalam mulut bayi bisa berada pada satu tempat yang berkumpul pada satu tempat. Kemudian setelah dimiringkan, kita pertama mengambil lendir bayi di bagian mulut. Selanjutnya kita mengambil lendir bayi yang berada di hidung. Sebelum melakukan pengambilan lendir, kita mengeringkan pasien terlebih dahulu atau mengeringkan bayi terlebih dahulu dengan cara kita menyusuri seluruh bagian tubuh dari bayi tersebut. Pertama kita keringkan pada bagian kepala, kemudian kita telusuri, kemudian kita keringkan pada bagian tangan, badan, bagian depan, dan juga pada bagian kaki. Setelah itu kita miringkan ke kanan ataupun ke kiri, kemudian kita bersihkan bagian tubuh belakang. Kita keringkan bagian kepala dan leher terlebih dahulu, kemudian kita susuri. Selanjutnya kita posisikan kembali, kemudian kita keringkan bagian sebelahnya yang belum dikeringkan. Kita lakukan dengan seperti tadi, menyusuri bagian kepala, leher, punggung, bagian yang belum diusirkan, dan juga kaki. Setelah itu kita singkirkan kain yang telah kita gunakan untuk membersihkan bayi tadi. Setelah itu kita posisikan kembali bayi dalam posisi di mana bahu sejajar dengan bagian atas dari selimut yang kita jadikan bantalan. Dalam hal ini pada saat kita melakukan pembersihan, bayi tidak boleh terangkat dan juga tidak boleh bergeser. Kemudian kita bungkus bayi agar bayi tetap hangat. Dalam hal ini membungkus bayi kita lakukan dengan membungkus semua bagian tubuhnya terkecuali bagian dada untuk kita lakukan evaluasi. Di sini kita melakukan 2 evaluasi, di mana kita evaluasi yang pertama itu frekuensi nafas dan juga selanjutnya itu frekuensi jantung. Di mana kita perhatikan apabila frekuensinya kurang dari 100 kali per menit. Apabila dia kurang dari 100 kali per menit dan juga memiliki nafas yang mengap-mengap, maka kita dapat lakukan ventilasi tekanan positif. Namun apabila pasien mengalami sesak, kita dapat memberikan oksigen. Kita dapat memberikan oksigen. Selanjutnya apabila bayi dalam keadaan normal, di mana pernapasannya spontan dan juga bayi di mana frekuensi nafas bayi itu sampai dengan lebih dari 100 kali per menit, kita dapat melakukan perawatan yang lebih lanjut. Namun dalam hal ini bayi mengalami di mana frekuensinya kurang dari 100 kali per menit, di mana kita harus melakukan ventilasi tekanan positif. Dalam hal ini untuk mengukur frekuensi kita dapat melakukannya selama 6 detik, kemudian kita kali 10. Semisal dalam 6 detik pasien hanya memiliki frekuensi itu 6 kali, kita kalikan dengan 10, hasilnya adalah 60 kali per menit. Dalam hal ini kita harus melakukan ventilasi tekanan positif. Sebelum kita lakukan ventilasi tekanan positif, kita lepaskan selimut yang membungkus bayi tadi. Selanjutnya, kita akan melakukan ventilasi tekanan positif, di mana hal ini menggunakan ambubek dan juga O2. Kita pasangkan tabung oksigen dan selangnya kepada ambubek. Dalam hal ini posisi sungkup di ukurannya dapat menutupi hidung, mulut, dan juga dagu dari bayi. Kemudian kita memegangnya dengan posisi si klem, di mana ibu jari dan juga jari telunjuk memegang sungkup, sedangkan 3 jari lainnya berfungsi untuk menopang atau mengekstensikan sedikit mengekstensikan kepala bayi agar jalan nafasnya terbuka dengan baik. Kita pastikan juga mulut bayi terbuka pada saat kita lakukan pemberian bantuan nafas.
hal ini kita lakukan selama 20-30 kali dalam 30 detik. Pom pas pas, pom pas pas, pom pas pas. Setelah dilakukan pemberian ventilasi tekanan positif, kita lakukan evaluasi kembali, di mana kita melakukan evaluasi kembali dengan mengukur frekuensi nafasnya. Apabila dia mencapai 100 kali per menit, kita dapat melakukan perawatan pasca resusitasi. Namun apabila belum mencapai, kita lakukan evaluasi kembali apakah apakah sungkup telah terpasang dengan baik, apakah tidak terjadi pergerakan pada saat kita memberikan bantuan nafas, apakah posisi bayi tidak bergerak pada saat kita memberikan bantuan nafas, dan juga kita lihat apakah pada saat kita memberikan nafas tekanan oksigen yang diberikan sudah baik. Namun apabila belum, kita dapat meningkatkannya. Kemudian kita dapat menggunakan alternatif, yaitu dengan menggunakan alat bantuan, yaitu laringoskopi. Dengan cara kita memasukkan laringoskopi ke dalam mulut bayi secara perlahan. Namun apabila setelah kita lakukan evaluasi dan nafas bayi belum mencapai 100 kali per menit, dan juga kita telah melakukan secara adekuat, kita dapat memberikan nafas bantuan kembali dan juga mendorong sedikit dengan menggunakan pipa endotrakeal. Setelah itu kita lakukan VTP kembali. Apabila pada saat kita lakukan VTP kembali dan hasilnya masih kurang dari 60 kali per menit, maka kita dapat melakukan VTP disertai dengan kompresi dada. Di mana hal ini, kompresi dada dan juga VTP dapat kita lakukan dengan dua penolong, di mana kompresi dada dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah, di mana posisinya itu lurus ke bawah di antara linea intermamaria ataupun berada di processus sifoideus dari sternum, dengan kedalaman sepertiga dari antero-posterior bagian dada, di mana tangan satunya berada di bagian bawah dari bayi. Kita lakukan penekanan secara perlahan sebanyak 100 kali per menit. Selanjutnya kita dapat melakukannya dengan teknik yaitu dengan dua ibu jari, di mana ibu jari berada di linea intermamaria ataupun berada di processus sifoideus pada sternum, dengan posisi keempat jari lainnya, kedelapan jari lainnya berada di bagian punggung dari ibu, berada di bagian belakang atau bagian punggung dari bayi. Posisi jarinya seperti ini, kemudian kita lakukan penekanan seperti ini. Kita lakukan dengan jumlah yang sama, itu 100 kali per menit. Dalam hal ini, dalam melakukan kompresi dada dan juga VTP dapat dilakukan secara bersamaan dengan melakukan 3:1, di mana kita melakukan 3 kali kompresi dan juga 1 kali pemberian bantuan nafas menggunakan Amoben. Pom, pas, pas, pas. Selanjutnya setelah melakukan itu, kita lakukan evaluasi kembali dengan melihat apakah kondisi bayi sudah baik atau belum. Dengan melihat apabila frekuensinya sudah lebih dari 100 kali per menit, kita dapat melakukan kita dapat melakukan perawatan pasca resusitasi. Namun apabila kurang dari 100 kali per menit, kita dapat melakukan evaluasi kembali dengan melihat apakah sungkup, posisi, dan juga tekanan yang kita berikan tekanan oksigen yang kita berikan apakah sudah baik, dan juga kita perhatikan apakah masih terdapat lendir pada bagian mulut dan juga hidung yang tersisa. Namun apabila tekanannya frekuensinya kurang dari 60 kali per menit, kita dapat melakukan evaluasi kembali dan juga kita dapat memberikan obat, yaitu berupa epinefrin. Dosisnya itu 0,3 kg per berat badan. Namun apabila telah diberikan epinefrin namun masih kurang dari 60 kali per menit, kita dapat mencurigai bahwa pasien mengalami shock hipovolemik, dan kita dapat berikan cairan RL atau NaCl 0,9% dengan memberikannya melalui intravena. Namun apabila kondisi pasien telah memiliki frekuensi lebih dari 100 kali per menit, kita dapat melakukan perawatan, yaitu dengan metode stabil, di mana kita perhatikan gula darah sewaktunya, kita perhatikan temperaturnya apakah dia sudah berada di 36,5 sampai dengan 37,5 derajat. Kemudian kita
kemudian kita lakukan pemeriksaan lab, pemeriksaan darah, kemudian kita memberikan support kepada ibu dan juga keluarga pasien. Kemudian kita perhatikan apakah tekanan darah dari bayi atau blood pressure dari bayi sudah baik. Setelah kita lakukan resusitasi bayi baru lahir ataupun neonatus, kita merapikan alat dan bahan, kemudian menyingkirkan sarung tangan dan juga mencuci tangan. Setelah merapikan alat dan bahan, kita melepaskan sarung tangan dan juga mencuci tangan. Mungkin cukup sekian. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.